memberikan informasi variabel enter remove di sini dia memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Jadi akan dimasukkan variabel-variabel apa saja yang akan dimasukkan untuk analisis regresi. Nah, ini kedua variabel ini masuk ke dalam variabel enter dan tidak ada yang masuk ke dalam variabel remove. Ya. Kalau misalkan kita memasukkan banyak variabel, ya, kemudian ada satu variabel yang tidak berpengaruh, itu akan masuk ke dalam variabel remove. Artinya, variabel yang masuk ke dalam variabel remove itu adalah variabel yang tidak memiliki pengaruh. Saya ambil contoh. Ini kan analisisnya 2, dan dua-duanya dia masuk ke dalam variabel enter. Sekarang saya buat penelitian dengan menambahkan X3. Misalkan bagaimana pengaruh motivasi, minat, dan apa yang tidak berpengaruh terhadap prestasi ya. Contohnya yang tidak berpengaruh terhadap prestasi itu tentang peran orang tua misalkan. Ya. Nah, saya masukkan peran orang tua ini sebagai variabel X3. Nah, variabel peran orang tua ini akan masuk ke dalam variabel remove misalkan. Berarti kalau misalkan dia masuk ke dalam variabel remove, berarti peran orang tua di sini dia tidak mempengaruhi prestasi akademik. Artinya dia akan dihapus sebagai analisis. Ya. Nah, kemudian ada output selanjutnya, itu bisa di-scroll ke bawah, ini akan ada koefisien. Nah, tabel koefisien. Bagaimana kita memaknainya? Kita lihat pertama itu di kolom B. Di kolom B itu ada nilai. Yang pertama kan tadi persamaannya A plus B1X1. Jadi di sini tadi persamaan dari analisis regresi jika lebih dari 2 variabel A plus B1X1 ditambah B2X2. Seperti ini kan persamaannya. Nah, dari hasil analisis, apa itu A? A itu adalah nilai ini yang pertama, konstanta 2,612. Kemudian, apa itu B1? B1 itu adalah 0,192. B2 itu apa B2? Ini adalah 0,888. Nah, nanti akan keluar. Nah, ketika kita memasukkan koefisien, misalkan, ini bisa dilakukan untuk memprediksi nilai seseorang. Jika seseorang dia memiliki nilai motivasi dan minatnya, misalkan 70-70. Nanti kan tinggal dikalikan 70 dikali 0,192, 70 dikali 0,88. Itu ditambahkan, nah maka nilainya akan seperti itu. Nah itu untuk memprediksi nilai prestasinya. Jadi nilai prestasi melalui koefisien ini kita bisa analisis, gitu ya. Itu fungsinya. Nah ini persamaan regresi, ini kurang lebih sama tadi dengan pembahasan saya. Nah sekarang kita menentukan garis regresi. Nah, uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel itu dia mempunyai hubungan linear secara signifikan atau tidak. Ini yang ditanyanya, yang dikonsenkan di sini adalah signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya dia memiliki hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji linearitas ini juga merupakan syarat atau asumsi sebelum dilakukan analisis regresi linear. Adapun hipotesis dari pengujian ini sebagai berikut. Ya, misalkan H0 adanya garis regresi linear. Kan tadi seperti itu. Ini sudah pasti ya. Mau analisisnya apapun, ini H0-nya pasti begini. H0 itu memiliki garis regresi linear. HA itu garis regresi tidak linear. Nah, lalu bagaimana cara dasar kita untuk melakukan atau mengambil suatu keputusan? Nah, kita ambil taraf signifikansi. Dalam ilmu sosial biasanya kita menggunakan 0,05. Jadi harus diingat alfa untuk poin ini yang paling penting itu adalah 0,05. Gitu ya.
Alfa untuk ilmu sosial biasanya yang digunakan itu 0,05. Nah, kriteria keputusan berdasarkan taraf signifikansi, jika nilai deviasi linearitas, ya, nanti akan ada output yang namanya deviation linearity. Jika nilai sig-nya itu dia lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. H0 itu mana? Ini, ya, garis regresi linear. Artinya apa? Kalau H0 diterima, artinya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, lalu jika nilai deviation linearity sig-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti yang ini garis regresi tidak linear. Artinya tidak ada hubungan yang linear antara variabel X dengan variabel Y. Nah, begitupun dengan uji F. Jika nilai F hitung, atau ada dua ya cara mengambil keputusan itu. Pertama, kita melihat nilai signifikansi. Yang kedua, kita melihat nilai F tabel. Cuman kalau saya sarankan, mending kita analisis yang ini, yang berdasarkan taraf signifikansi. Kenapa? Untuk yang F tabel, ini akan sulit karena kita harus mengecek dulu F tabelnya itu seperti apa. Jadi nilai F tabel itu adalah nilai tetapan, sudah ada. Jadi kalau misalkan degree of freedom, degree of freedom itu adalah derajat kebebasan. Cara mencarinya itu dilihat dari jumlah sampelnya. Kalau jumlah sampelnya 20, maka degree of freedom-nya 20 dikurangi 1, 19. Nah, nanti tinggal dilihat di tabel F itu. Kalau degree of freedom-nya 19, maka nilai F tabelnya berapa? Itu ada tabel khususnya, tabel F namanya. Nah, jadi tinggal membandingkan saja. Jika F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya ada hubungan yang linear. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Ya, jadi ini kalau cara dua sama ya yang bisa dilakukan untuk mengambil keputusan. Tapi nanti hasil mau kita menggunakan keputusannya dengan taraf signifikansi yang pertama yang ini, atau kita menggunakan uji F atau dengan membandingkan dengan F tabel, itu hasilnya akan sama keputusannya. H0 diterima atau H0 ditolak. Tidak akan memiliki perbedaan. Cuman saya sarankan untuk pengambilan keputusan itu lebih baik menggunakan taraf signifikansi karena kita tidak perlu repot-repot untuk menghitung mencari F tabelnya dulu. Kita langsung melihat berdasarkan pada taraf signifikansinya dan nilai sig yang ada di SPSS. Nah, selanjutnya sekarang masuk lagi ke variabel input. Jadi di SPSS itu kalau kita klik itu akan ada dua file. Yang pertama ada input, yang kedua ada output. Kita masuk ke variabel input. Nah, ke SPSS input. Nah, di SPSS input sudah belum? Ke SPSS input ini kita masuk lagi, setelah diklik variabel inputnya maka klik analyze, kemudian compare min, kemudian klik means. Ini sudah diikuti sampai sini? Belum, Pak. Tinggalan. Sok, silakan. Sudah, Pak. Ya, pokoknya masuk dulu ke SPSS data input. Nah, itu diklik. Karena SPSS itu ada dua, ada data input, ada data output. Data input itu buat kita memasukkan datanya, buat kita mengolah datanya, buat kita menganalisis datanya. Nah, kemudian data output itu untuk membaca hasil luarannya. Jadi apa yang kita perintahkan di variabel input itu akan keluar di variabel output. Nah, sekarang klik variabel inputnya. Kita perintahkan lagi dia untuk melakukan analisis. Caranya setelah diklik ini, klik analyze, compare min, means. Sudah ya ini? Analyze, compare Min, ya, sudah. means. Sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di tampilan awal itu pasti di sini prestasi belajar itu akan ada di kolom sebelah kiri. Prestasi belajar, motivasi, dan minat itu akan ada di sini. Ya, prestasi, motivasi, minat akan ada di sini. Nah, kita pindahkan prestasi itu ke variabel dependen. Karena tadi kan itu prestasi itu adalah variabel Y. Dependen itu adalah variabel Y.
kita pindahkan ke variabel Y. Ya. Kemudian untuk motivasi dan minat itu dipindahkan ke variabel X. Pindahkan ke sini. Sudah? Udah. Kemudian klik option. Jadi di sini ya ada option kan? Ada option, optionnya diklik. Nah, option yang ini diklik. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ada tampilan seperti ini. Klik median, ya, tinggal dipilih ya di statistik itu apa yang mau kita perintahkan. Cari di kolom statistik ini mean, number of case, dan standar deviasi. Mean, number of case, dan standar deviasi. Jika sudah ketemu, klik mean-nya satu-satu. Kemudian pindahkan ke arah kanan ke sini. Kemudian cari lagi yang number of case-nya. Number of case-nya diklik, dipindahkan ke kanan. Kemudian yang terakhir standard deviation. Standard deviation-nya itu diklik, dipindahkan ke kanan. Pokoknya sampai tampilannya seperti ini. Dan yang terakhir test for linearity-nya. Ini diklik di checklist. Kalau sudah, klik continue. Nah, kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, apa yang kita lihat? Yang pertama adanya tabel ANOVA. Nah, analisis ANOVA. ANOVA di sini dia akan melakukan analisis uji F. Ya, akan melakukan uji F. Apa dasar pengambilan keputusan kita? Kita fokus ke deviation from linearity. Kita fokus ke ini. Kemudian ke within group. Kita fokus ke dua baris ini. Nah, pada deviation from linearity tadi, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mengambil keputusan. Yang pertama adalah menggunakan uji F. Yang pertama tadi SIG kan, yang awal saya sebutkan. Kemudian yang kedua itu adalah uji F. Nah, pada SIG, dasar pengambilan keputusannya, jika nilai SIG-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika jika SIG-nya itu, tadi kita lihat lagi ya. Nah, jika nilai SIG-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Mana H0-nya? Garis regresi linear. Kita tinggal lihat apakah H0 di sini dia memiliki nilai. Nah, nilai SIG-nya. Ini 0,721. Sama nggak hasilnya? Sama ya, karena datanya sama. Kalau misalkan ya? Sama. Yes, datanya sama. Sama ya. Ini hasilnya 0,721. Artinya ini lebih besar dari 0,05. Kalau misalkan datanya ini lebih besar, 0,7 sama 0,05 lebih besar mana? Lebih besar 0,7. Maka H0 diterima. Kalau H0 diterima itu artinya ada hubungan linier secara signifikan antara variabel motivasi belajar dan prestasi belajar. Nah, kemudian cara yang kedua kita bisa membandingkan dengan nilai F. Ya, jadi kita membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Kita membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Mana F hitungnya? F hitungnya itu adalah ini, 0,457. Mana F tabelnya? F tabelnya ini kalau dianalisis ya, dengan DF sekian ya, DF3, DF-nya 3, maka nilainya adalah 4,35. Nah, artinya nilai F hitung itu lebih kecil daripada nilai F tabel. Nah, kalau misalkan lebih kecil, tadi keputusannya apa? Kalau lebih kecil itu nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka yang ini kan. Maka H0 diterima. Artinya ada hubungan yang linier. Sama kan keputusannya. Kalau kita menggunakan nilai SIG,
ada hubungan keputusannya. Kalau kita menggunakan F tabel dengan menguji nilai F itu juga sama, H0-nya diterima. Oh, boleh nanya? Boleh, silakan. Ini yang F itu yang mana ya, Pak? Ini 43 ya? 0,457. Ini nilai F. Oh, Sedangkan ini iya. 4,35 itu diambil dari tabel. Jadi ada yang namanya searching lah gampang di Google. F tabel nanti akan keluar itu seperti tabel-tabel itu tentang nilai F. Jadi tinggal dilihat aja nanti DF-nya berapa. Nah, DF sekian, nanti nilai F-nya berapa. Jika DF-nya sekian, nilai F-nya berapa. Itu bisa dilihat. Dan kalau misalkan dicek di F tabel, itu untuk DF-nya 3, itu nilai F tabelnya 4,35. Gitu. Kita next ke yang selanjutnya. Di scroll di bagian ini, kita lihat ya. Ada ini nilai-nilai F ya, yang tadi saya bilang kita bisa menghitung nilai F dengan cara seperti ini. Ini bisa di-download, silahkan cari di Google ya. Sebut aja F tabel distribution gitu kata kuncinya. Nanti akan keluar seperti ini angka-angkanya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara mencari nilai F tabel. Pertama kan di sini sudah ada. Kita berbasis pada nilai DF. DF itu apa? Degrees of freedoms atau derajat kebebasan. Kita cari degrees of freedom-nya itu. DF-nya berapa? Ada 3 dan 7. Nah, yang 3 itu adalah yang atas. Karena dia itu between group. Yang atas itu adalah untuk DF yang between group. Sedangkan DF yang dari atas ke bawah, ya distribusinya, itu adalah within group. Nilainya 7. Nah, kita lihat 3 ke 7 itu nilainya 4,35. Kalau misalkan nilai F-nya, nilai between group-nya 4, berarti kan yang ini 4,12. Itu ya. Ya, Mau nanya apa lagi? silakan. Ini yang tadi, yang kan ini F-nya kan 4,6, F-nya kan 457. Nah, No, kemudian ini dibacanya oh ya, 0,457 gitu ya. ya 0,457. Nah, kemudian eh, nilai jadi dapat ditemukan nilai F tabelnya 435. Jadi yang 0,47 itu nggak bisa, nggak berpengaruh gitu, Pak? Apa gimana? Sebentar. Nah, ini ya, pertama ke sini dulu. Ini fundamental. Karena kalau di statistik itu kalau misalkan ada angka 0 di depan, itu pasti tidak akan dituliskan. Dia akan menuliskan titik 457. Itu kita baca artinya 0,457. Jadi juga sama. Titik 721 berarti 0,721. Nah, kemudian ini yang tabel F ini adalah tabel F hitung. Kenapa disebut F hitung? Karena kan berdasarkan hitungan kita, berdasarkan hitungan dari SPSS. Sedangkan F tabel di sini ini adalah tetapan yang sudah ada gitu. Tergantung pada nilai DF-nya. Nah, di sini di analisis nilai DF-nya itu 4,35. Sedang ini berarti ini F hitung kan, F tabel ya. Ini F tabel 4,35 karena diambil dari tabel. Sedangkan ini diambil dari SPSS, berarti ini adalah F hitung. Kita tinggal bandingkan, apakah nilai F hitung itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai F tabel. 0,457 itu lebih kecil dari 4,35. Berarti kesimpulannya F hitung itu lebih kecil daripada F tabel. Nah, kalau misalkan F hitung lebih kecil dari F tabel, mana kesimpulannya? Tadi kita ke sini, ke dasar keputusan. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya apa? Ada hubungan linier secara signifikan antara motivasi dan prestasi. Gitu ya. Next ya. Silahkan ke bawah lagi, di scroll, akan ada juga ANOVA tabel yang lainnya. Kalau yang tadi ANOVA tabelnya ini tentang prestasi belajar dan motivasi belajar.
Kan kita mau analisisnya, uji hipotesisnya ada 3, ada H1, H2, H3. Tadi kan sudah digambarkan. H1 ingin menguji motivasi terhadap prestasi. H2 ingin menguji minat terhadap prestasi. Sedangkan yang H3 ini ingin menguji prestasi dan motivasi dan minat terhadap prestasi. Dua-duanya. Nah, kita lihat untuk yang ini cara bacanya sama ya, yang ini juga. Kita fokus ke deviation from linearity. Saran saya tadi kita mengabaikan nilai F ya. Karena tadi sudah saya jelaskan nilai F, kita fokus ke nilai sig-nya aja. Nah, nilai sig-nya itu adalah 0,643. 0,643. Nah, nilai 0,643 ini dia itu lebih besar daripada 0,05 atau sig itu lebih besar dari 0,05. Kita masuk lagi ke dasar keputusan. Jika sig lebih besar dari 0,05 apa? Sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima itu garis regresi linier. Oh, berarti ini ya, jika nilainya itu lebih besar, maka ada hubungan yang linier antara minat belajar terhadap prestasi belajar. Gitu ya. Yang F tabelnya sama ya bacanya seperti tadi. Selanjutnya, bagaimana mencari nilai F tabel tadi sudah ya. Kalau yang tadi kan 37 ya. Kalau yang ini nilai DF-nya itu 46. Tinggal masuk aja 46. Ini 4,53. Ya. Nilainya. Nah, selanjutnya kita ingin menguji yang mana pengujian yang itu ya, yang 2 itu, yang menguji nilai F2 variabel. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke tabel ANOVA yang lainnya. Ada regression, ada residual, ada total. Ya. Pokoknya yang tabelnya ini seperti ini, B-nya itu. Dependent variable prestasi, carinya. Kemudian prediktor, konstanta, minat, motivasi. Nah, bagaimana cara kita mengambil keputusan? Tadi saya sangat sarankan kita berpacu pada nilai F. Jadi kita mengacu pada nilai F ini. Kita mengacu pada nilai F ini. Nilai F-nya itu adalah 0,0000. Berdasarkan tabel di atas, karena sig-nya itu 0,00, maka 0,00 itu dia lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan jika lebih kecil, tadi apa? Jika nilai kecil dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima. Ya, untuk uji F. Jika sig lebih kecil daripada 0,05, ini dasar keputusan untuk yang ini ya. Dasar keputusan untuk yang uji ANOVA 2, menguji 2 variabel. Kalau tadi kan satu-satu, sekarang menguji dua-duanya. Apakah keduanya itu memiliki pengaruh terhadap prestasi? Kita ingin menguji ini. Maka dasar pengambilan keputusannya, jika sig itu lebih kecil dari 0,05, maka di sini keputusannya H0 diterima. Jika nilai sig ini lebih besar dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Nah, sekarang nilainya 0,00 ini, sig-nya, ini lebih kecil daripada 0,05. Berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima, apa katanya? Dengan kata lain, motivasi dan minat keduanya. Kalau tadi kan satu-satu, motivasi dan minat kedua-duanya secara simultan ini. Kalau uji F harus ada ini. Harus ada kalimat secara simultan. Nah, harus ada ini bedanya. Kalau tadi kan nggak ada kata simultan. Apa maknanya secara simultan? Itu berarti secara berjenjang. Secara bertahap itu dia memiliki pengaruh terhadap prestasi. Itu ya. Silakan, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Belum ada mungkin, Pak. Belum ada ya. Nah, sekarang ini ke model summary. Selanjutnya di bagian bawah,
itu ada nilai R-square. Nah, apa itu model summary? Model summary ini memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi. Apa sih koefisien determinasi itu? Dia adalah untuk melihat pengaruh, ya. Koefisien determinasi itu adalah pengaruh atau kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan terhadap variabel bebas. Ini sebenarnya bisa dipersenkan. Jadi cara membacanya bagaimana sih koefisien determinasi atau pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya gitu kan. Kita ingin melihat, kita bisa mengacu pada nilai R-square. Nilai R-square-nya di sini, ini kan sudah di hasil analisisnya 0,839. 0,839 ini kita kalikan dengan 100. Kalau kita kalikan dengan 100, maka nilainya adalah 83,9. Nah, berarti motivasi dan minat pengaruhnya terhadap prestasi itu sebesar 83%, 83,9%. Loh, kalau misalkan berpengaruh seperti itu, kok tidak 100%, Pak? Berarti sisanya 100 dikurangi 83,9 atau 16,1. Ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti, yang mempengaruhi terhadap prestasi. Ada variabel lain yang mempengaruhi berarti. Tidak hanya motivasi dan minat. Bisa saja variabel lainnya itu tentang metode pembelajaran atau misalkan kompetensi guru gitu ya, pengalaman guru, itu variabel-variabel lain yang sisanya ini 16,1% yang mempengaruhinya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian, kita bisa menyebutkan ini motivasi dan minat di sini dia memiliki pengaruh atau secara simultan sebesar 83,9%. Sedangkan 16,1% lagi itu dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Misalnya tadi saya sebut skill, kompetensi guru, kemudian juga sarana dan prasarana, kemudian apalagi yang berpengaruh terhadap prestasi, dorongan orang tua, ya kayak gitu. Itu ada variabel-variabel lain yang mungkin perlu kita teliti mana yang sebenarnya berpengaruh, tapi dimungkinkan itu yang jelas itu ada pengaruh lain. Cuman kita tidak bisa bilang, kita hanya bisa memungkinkan variabel yang 16,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke koefisien determinasi. Kita sekarang, saya ingin membahas dulu tentang yang instrumen. Ini sudah sampai mana ini? Saya harapkan targetnya sekarang minggu depan itu kita kan udah libur ya, tidak ada perkuliahan ya. Hari Kamis masih ada. Hari Jumat depan itu, tanggal 7 itu. Di kalender akademik udah libur belum ya? Halo? Halo, Pak. Tanggal 7 Halo, Pak. minggu depan Ya, masih ada kok kuliah libur, nggak? Pak? Libur ya? Oke, berarti ini gimana? Berarti kemarin targetnya itu untuk yang tugas instrumen itu harus sudah sampai pada tahapan menerjemahkan dan juga membuatnya, mengkonversinya ke dalam bentuk Google Form. Jadi pas libur nanti bisa sekalian mengambil data. Gitu. Ini kan per kelompoknya sudah dibagi kan? Instrumennya sudah ada belum? Maaf, Pak, kami belum menanyakan kepada Pak Riki, Pak. Itu khawatirnya. Jangan sampai kita sekarang agak beda ya. Kenapa saya bilang agak beda? Ini dengan kuliah-kuliah sebelumnya karena output dari UAS ini pada artikel otomatis jangan kalian pas UASnya kalian enaknya apa? Karena kalian tidak perlu melakukan UAS lagi, hanya tinggal melakukan pengumpulan saja. Cuman nggak enaknya apa? Berarti kalian harus prepare dari sekarang, mempersiapkan tugas-tugas tersebut gitu. Jadi jangan sampai schedule yang kita buat ini tidak terlaksana. Kalau misalkan tidak terlaksana minggu ini belum, kemudian sebelum libur itu belum menyebarkan, nanti pas masuk kita kuliah, kemudian sampai pada UAS, nanti tidak akan ada hasilnya. Gitu. Otomatis kan UASnya jadi 0 gitu nilainya kalau tidak ada datanya. Jadi sekali lagi untuk ini sebelum libur ya, sebelum tanggal 7 itu harus ada
instrumen yang sudah dibuat dalam bentuk Google Form. Targetnya. Ini bukan target untuk saya, tapi target untuk Anda. Gitu. Harus ada instrumen yang sudah dibuat. Jadi instrumen itu sudah, soal itu udah ada. Instrumen itu semacam apa ya? Saya ambil contoh ya. Mana ya? Ini bukan ya? Oh, bukan. Sebentar, saya cari dulu. Yang instrumen. Self-efficacy. Iya, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Instrumen itu seperti angket gini ya, maksud saya itu. Kalau ada yang belum mengerti itu. Nah, ini saya share ya. Ini adalah instrumen general self-efficacy. Jadi instrumen itu nanti kan seperti ini. Dia itu seperti angket gitu ya. I can always manage to solve difficult problem if I try hard enough. Nah, dia memilih, saya selalu terbiasa untuk mengatur, untuk menyelesaikan masalah yang sulit. Nah, kemudian saya mencobanya secara keras. Nanti kan diberikan kepada responden. Apakah itu menggambarkan dirinya? Jika itu menggambarkan dirinya, not at all true. Berarti bukan menggambarkan diri saya. Nah, ini hardly true. Berarti sulit untuk menjadi seperti ini. Kemudian moderately true. Artinya hampir mendekati saya. Nah, kalau misalkan jawabannya exactly true, berarti sangat seperti saya. Nah, ini bisa kita modifikasi karena kalau misalkan kita menggunakan kata seperti itu, ini tidak akan familiar di Indonesia. Makanya kita modifikasi pilihannya itu. Mungkin yang di sini sangat tidak setuju, yang di sini tidak setuju, yang di sini sangat setuju, yang di sini sangat exactly true kita ganti sebagai sangat setuju. Nah, nanti diterjemahkan ini semuanya yang 10 ini. Ini kok mudah kok asal ada instrumennya. Asal ada instrumennya, nanti tiap kelompok itu beda-beda instrumennya. Tolong diatur di ketua kelas, ini analisisnya nanti instrumen apa, kelompok 1, kelompok 2 analisisnya instrumen apa, kemudian diterjemahkan, setelah diterjemahkan itu nanti dibuat ke dalam bentuk Google Form, setelah dibuat ke dalam bentuk Google Form, nanti disebarkan ke mahasiswa, itu targetnya sampai kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita bertemu lagi berarti setelah tanggal 29 ya. Berarti tanggal berapa? Kita ketemu lagi. Ini kan ada waktu hampir 1 bulan nih, libur nih. Lama Pak ketemunya. Iya, kita kan ketemu lagi tanggal libur itu sampai tanggal 29 Mei kan? Sampai 29 Mei. Kita ketemu lagi paling ada perkuliahan itu tanggal 4. Tanggal 4 Juni. Nah, itu kan lama gitu. Kalau misalkan kalian sampai saat ini belum mendapatkan instrumennya itu kan sulit. Dan dalam waktu libur ini silahkan. Jika ada yang ingin berkonsultasi terkait dengan pengerjaan ini silahkan. Walaupun libur saya sangat terbuka untuk membimbing dalam pengerjaan tugas ini. Silahkan. Jangan sampai tugas yang diberikan ini malah menjadi trouble bagi kalian. Gitu. Ya dosen itu kan sebenarnya juga nggak mau gitu, tidak meluluskan mahasiswa itu. Inginnya kan semua lulus. Tapi jangan sampai kita juga nanti diminta pertanggungjawabannya. Itu kalau misalkan tidak mengumpulkan UAS kan agak berat juga untuk memberikan nilai itu. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Saya ada menguji ini jam 9 untuk yang KKN. Ini yang apa ya? Yang sisa-sisa tadi ini ya. Tugasnya ini dipelajari, ini tadi dilanjutkan yang SPSS sampai pada uji T parsial. Kemudian hasil-hasilnya nanti ini Bapak, ya, silakan. ini yang instrumen itu untuk UAS evaluasi sama statistika Iya. kan ya Pak? Iya, jadi
nanti untuk yang semester ini evaluasi dan statistika itu tidak akan ada UAS lagi karena tugasnya satu tapi bisa dikumpulkan untuk 2 ujian akhir gitu. Makanya tugasnya agak berat gitu. Gitu ya. Ada lagi untuk yang itu dulu, untuk yang apa namanya? Untuk yang tugas tadi. Apakah ada pertanyaan untuk tugas? Iya Pak. Silakan. Yang pertama untuk tugas yang masalah dulu ya Pak, evaluasi yang artikel. Jadi sebelum kita libur itu goalsnya apa sih? Diharapkan itu untuk yang pertama kan selain harus menyiapkan metode, kemudian untuk membuat Google Form itu ya Pak. Ya. Hanya itu saja. Terus kemudian ini yang untuk statistika kita diharap untuk lanjutin boleh minta file yang tadi Bapak itu Pak. Karena di e-learning belum ada kan ini tadi. Ada di e-learning udah saya masukkan di pertemuan sebelumnya Mas. Ya, Pertemuan seberapa ya? Pak. Cari aja. Makasih. Itu ada namanya materi gitu ya. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama ini untuk yang ini, pokoknya schedule-nya begini. Saya minta sebelum libur itu kalian sudah punya data, sudah punya instrumen dan instrumen itu sudah diterjemahkan. Ya kita libur itu kan di kalender akademik tanggal 7 udah libur. Nah, berarti sebelum tanggal 7 itu kalian sudah bisa menerjemahkan data, sudah menerjemahkan instrumen, kemudian instrumen tersebut dibuat dalam bentuk Google Form. Gitu ya. Nah, kemudian Google Form itu nanti disebar ke mahasiswa pas libur. Jadi pas libur kerjaannya apa? Nge-share itu. Terserah. Tapi sampelnya yang beragam. Jangan sampai yang satu SMA, yang satu mahasiswa gitu. Dicampur. Itu tuh enggak ini. Kalau misalkan mau SMA, SMA. Terserah. Mau di Alma Ata, mau di yang lain, terserah. Terus harus pendidikan. Kalau misalkan PGSD, PMAT, karena ini berkaitan dengan general SEP aplikasi, ya SEP aplikasi umum, yang jelas asal itu skopnya sama sampelnya. Nanti boleh bimbingan, Pak saya instrumennya ini, saya harus sampel nyari respondennya itu ke SMA atau mahasiswa. Gitu. Silakan itu konsultasikan dengan mengusulkan itu. Nah nanti setelah libur, itu kalian sudah punya data semuanya pas masuk itu. Kita kuliah itu akan praktek langsung menganalisis data yang kalian peroleh per kelompok itu. Jadi data yang diperoleh nanti setelah libur itu kita akan praktekkan dalam SPSS. Kita akan olah. Nah data yang diolah nanti akan dibimbing oleh saya dan Pak Riki untuk membuat artikel pembimbingannya. Ini pendahuluannya yang perlu dimasukkan untuk kelompok ini. Untuk yang kelompok 2 ini. Metodenya yang harus dimasukkan ini. Gitu. Pokoknya tahapannya diikuti saja. Sekarang yang paling dekat itu sampai libur ya, karena kita ketemu lagi setelah libur, berarti harus nanti setelah masuk itu semuanya itu harus wajib membawa data ketika masuk lagi. Data yang sudah disebar ke mahasiswa. Nanti difotokan gitu ya, buat dimasukkan ke lampiran, soalnya seperti apa, yang di-upload di Google Form, kemudian nanti spreadsheet yang ada di Excel-nya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian nanti penyebarannya dilakukan melalui apa, apakah melalui WA Group, apakah melalui media sosial yang lainnya, ataukah platform yang lainnya. Gitu ya. Ada lagi nggak yang ingin bertanya untuk tugas ini? Untuk yang e-learning, ini ya. Untuk yang e-learning, untuk yang pertanyaan Mbak Dina, nanti saya coba konsultasikan dengan Pak Riki ya. Kemudian untuk PowerPoint yang tadi, ya materinya itu ada di statistika ya. Cuman tidak di pertemuan ini saya uploadnya. Itu karena banyak, itu saya upload di Google Drive.
Ini saya sambil buka e-learning. Ini tinggal masuk ya ke e-learning. Nah, ini di pertemuan 9 ya. Nah, materi ini tinggal diklik, nanti akan tampil ya. Nah, ini tampilannya. Ini sama, download aja. Itu ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini saya kebetulan ada menguji dulu. Jadi tugasnya untuk, ini kan kita ada perkuliahan lagi 8.45 kan. 8.45 itu ada perkuliahan lagi sampai jam 10. Itu tugasnya melanjutkan analisis yang tadi. Jadi jangan di-close dulu SPSS-nya, dilanjutkan, buka itu PDF, nanti diskusikan. Hasilnya saya seperti ini, berarti bagaimana pengambilan keputusannya, koefisien determinasi itu seperti apa, silakan. Kalian boleh mengetik di forum diskusi itu secara bebas. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Semoga apa yang perkuliahan yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.